Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Purnamasari dengan NIM 2019 10 60 10 41. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi ArcGIS. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit apa itu ArcGIS. ArcGIS adalah perangkat lunak yang dikeluarkan oleh Environmental System Research Institute, yaitu sebuah perusahaan yang telah lama berkecimpung di dalam bidang geospasial. ArcGIS adalah sebuah platform yang terdiri dari beberapa software, yaitu Desktop GIS, Server GIS, Online GIS, Esri Data, dan Mobile GIS. ArcGIS Desktop masih merupakan kumpulan software suite yang terdiri dari beberapa software tersendiri, yaitu ada ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, ArcGlobe, ArcReader, dan ArcReader. Di sini saya akan menjelaskan tentang ArcMap. ArcMap merupakan software paling utama di dalam ArcGIS Desktop karena hampir semua tahapan di GIS seperti input, analisis, dan output data spasial dapat dilakukan di ArcMap. Sama halnya menggunakan software pemetaan lain seperti ArcView, 3.x, QGIS, AutoCAD Desktop, dan sebagainya. Pertama-tama di sini merupakan tampilan dari ArcMap. Yang ini merupakan menu bar. Menu bar ini merupakan sekumpulan perintah berbasis teks atau kata yang melakukan tugas-tugas tertentu pada ArcMap. Menu bar ini terdiri dari File, Edit, View, Bookmark, Insert, Selection, Geoprocessing, Customize, Windows, dan Help. Kemudian di bawahnya ada namanya toolbar. Toolbar ini merupakan sekumpulan perintah berbasis icon atau tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu, yaitu misalnya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan toolbar bisa dilakukan dengan klik kanan pada toolbar lalu pilih tools yang akan dinonaktifkan atau akan diaktifkan. Di sini misalnya sebelum melakukan ArcMap, biasanya kita akan memasukkan toolbar tersebut, yaitu dengan cara klik kanan pada editor toolbar, lalu kita bisa checklist di Draw, Edit Vertex, Editor, Efek, Layout, serta ada Standard dan Tools. Kemudian di bagian kiri ada yang namanya Table of Content, yaitu menampilkan daftar semua layer yang digunakan pada project ArcMap yang sedang dikerjakan. Lalu ada Map Canvas. Di sini ada Map Canvas, yaitu menampilkan layer atau peta project yang sedang dikerjakan pada ArcMap. Selanjutnya ada katalog di bagian kanan. Kita bisa klik. Nah, katalog ini memiliki fungsi mirip dengan ArcCatalog, tetapi dengan kapasitas yang lebih sedikit. Selanjutnya di bagian kiri bawah Map Canvas ada toggle, yaitu untuk mengganti data view menjadi layout view seperti ini. Ini merupakan tampilan layout view. Kemudian di bagian kanan bawah ada yang namanya koordinat bar. Koordinat bar ini menampilkan koordinat kursor yang ditunjukkan pada ArcMap pada kanvas. Selanjutnya
ada navigasi peta di sini, yaitu ini adalah zoom in, zoom out, pen ini untuk menggeser peta atau menggerakkannya ke tampilan yang kita inginkan. Selanjutnya ada full extent. Full extent ini digunakan zoom untuk tampilan keseluruhan layer sehingga layer tampak tampak pada map canvas secara keseluruhan. Selanjutnya ada fixed zoom in, yaitu digunakan untuk zoom in ke titik tengah data frame dengan besaran zoom 125% dari zoom semula. Selanjutnya ada fixed zoom out, yaitu zoom out ke titik tengah data frame dengan besaran zoom 80% dari zoom semula. Selanjutnya di sini ada tanda panah ke kiri, yaitu go back to previous extent, digunakan untuk kembali ke navigasi yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada tanda panah ke kanan di sini, go back to next extent, yaitu digunakan untuk menuju navigasi yang dilakukan sebelum menekan go back to previous extent. Selanjutnya, apabila kita akan menginput data spasial atau menambah data spasial, kita bisa klik katalog di sini, lalu kita bisa klik icon connect to folder di sini. Lalu kita pilih folder yang akan ditambahkan pada ArcMap. Di sini saya akan menambahkan folder data JIS. Lalu pencet OK. Nah, setelah ditambahkan, maka data itu akan terlihat di folder connection di sini. Selanjutnya ada apabila ingin menginput data yang sudah ditambahkan ke folder connection, ini bisa klik add data, kemudian pilih data yang akan diinput. Nah, misalnya kita ada batas kabupaten kota, lalu klik dan klik add. Nah, selanjutnya sudah terlihat di map canvasnya seperti ini. Nah, kita bisa zoom in dan zoom out seperti ini. Bisa zoom in, zoom in. Nah, kita juga bisa mengganti warna dari mapnya dengan cara klik kanan pada layer, klik kanan, kemudian pilih warna yang disukai. Misalnya saya akan mengganti dengan warna pink. Nah, ini sudah terganti semuanya. Untuk menampilkan keseluruhan peta bisa di klik full extent. Nah, seperti ini akan maka petanya akan tampil secara keseluruhan. Selanjutnya, apabila kita ingin mengetahui detail suatu wilayah, kita bisa klik misalnya di sini, lalu klik kanan, lalu klik identify, maka akan diketahui bahwa daerah tersebut itu berada di Banyumas seperti ini. Nah,
Selanjutnya, apabila ingin memblok atau mengganti warna pada daerah tersebut, kita bisa klik kanan di sini, lalu ditambah layer properties. Klik layer properties. Nah, lalu klik with this color selection. Pada menu selection ini, pada menu selection ini kita klik with this color, lalu kita bisa mencari warna yang akan ditampilkan, misalnya warna hijau, lalu pencet apply dan oke. Di sini bisa select feature. Nah, sudah terblok warnanya. Selanjutnya, untuk memeriksa data, eksplorasi data atribut, kita bisa klik kanan pada layer tabel di sini. Nah, kita bisa klik open attribute seperti ini. Nah, di open attribute itu ada tools-toolsnya sendiri. Yang pertama ada table option, itu tombol untuk memilih tools yang akan digunakan dalam mengedit table. Selanjutnya di sini ada select by attribute, yaitu digunakan untuk membuka dialog untuk melakukan seleksi data. Kemudian ada di sini switch selection. Switch selection ini digunakan untuk melakukan blok kebalikan dari data yang sudah terpilih. Selanjutnya ada clear selection. Clear selection ini dilakukan untuk menghilangkan blok data record yang terpilih. Selanjutnya ada zoom to selected. Zoom to selected ini untuk membesarkan peta pada fitur yang telah dipilih. Nah, sudah. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menunjukkan label data di sini atau menambahkan nama-nama wilayahnya yang ada di sini, kita bisa klik kanan layers, kemudian kita bisa klik label feature. Di sini ada label feature, kita bisa klik. Nah, sudah terlihat semuanya di sini. Sudah terlihat semuanya. Kemudian apabila kita ingin merubah tampilannya dari data view menjadi layout view, kita bisa klik layout view di sini. Klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa menyesuaikan layoutnya dengan page-nya. Ini bisa disesuaikan. Nah, misalnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa menambahkan legenda dengan cara kita bisa klik menu bar insert di sini, kemudian klik legend. Nah, sudah ada ini batas-batasnya. Kemudian kita bisa klik next.
Nah, kita klik next lagi, next, finish. Nah, sudah terlihat di sini legendanya. Kita bisa taruh di sini. Kemudian insert, kita bisa petunjuk arah, kita bisa menambahkan petunjuk arah north arrow. Nah, terserah mau pilih yang mana, misalnya kita pilih yang yang ini. Oke. Nah, kita bisa letakkan di sini. Seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan scale bar. Nah, klik. Misalnya kita memilih yang scale line ini, terus kita bisa properties di sini di division unit, kita bisa memilih untuk satuannya kita diganti kilometer. Nah, kilometer saja, apply. Oke. Sudah, ini oke. Kita taruh di sini. Kemudian untuk nomor skalanya kita juga bisa scale text di sini. Ditambahkan, klik. Nah, misalnya kita pilih yang ini. Klik oke. Nah, seperti ini. Sudah, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.